Satu kesempatan kapan Indonesia bisa tergabung dalam satu ekspedisi besar. 300 km itu dari hitungannya kalau negaranya ya. Iya, negaranya itu masuknya Norwegia sampai ke finishnya di Swedia. Bagaimana orang tropis bisa masuk ke Arktik dengan suhu yang minus 30, minus 35. Titik terekstrim kemarin sebenarnya gue di malam terakhir tuh sempet dapet di minus 38 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen berbagi pengalaman. Gue sekarang berada di Kopi Balayar, tepatnya di Galaxy Bang ya, Grand Galaxy. Untuk teman-teman semua yang daerah tinggalnya di Galaxy silakan mampir-mampir kemari, ngopi-ngopi di mari gitu kan. Ada dua cabang Bang ya. Ada di Galaxy dan juga di Pondok Kelapa. Nah, samping gue udah ada, mungkin teman-teman semua udah nggak asing lah. Dia adalah Bang Willy Kurniawan. Nah, kali ini Bang Willy akan menceritakan pengalamannya ketika dia ekspedisi di Kutub Utara pada tahun 2019. Bagaimana kisah atau pengalaman dari Bang Willy? Saksikan yang satu ini. 2019 yang gue bilang titik klimaks gitu ya di beberapa pengalaman gue di gunung, mulai dari tahun 98 dulu masuk SMA, bergabung di sebuah Sispala di Kota Bekasi juga. Nah, kemarin itu memang ada salah satu brand luar yang mengadakan satu ekspedisi melintas sejauh 300 km di lingkar Arktik. Jadi memang misalkan kutub utaranya di sini, ekspedisinya sebenarnya nggak sampai di kutubnya, bukan. Jadi di lingkar luarnya itu 300 km dengan dog slide. Dengan anjing ya, kita pakainya itu Alaska Husky. Itu Alaska Husky, satu orang tuh dikasih 6 anjing, kita kendarai anjing dan dibentuk per kelompok. Memang waktu itu challenge-nya adalah belum ada orang Indonesia yang bisa berhasil masuk dalam ekspedisi ini. Gitu. Jadi pengen sih rasanya waktu 2018 berarti pollingnya. Oh, iya. Saat itu ada muncul ekspedisi di lingkar Arktik, tentu orang berpikir bahwa bagaimana orang tropis bisa masuk ke Arktik dengan suhu yang minus 30, minus 35. Itu challenge buat gue untuk bisa nggak ya gue coba untuk main di lingkar Arktik tuh. Sementara memang sebelumnya pernah beberapa kali ekspedisi seperti di Seven Summit ada Elbrus di tertinggi Eropa, sama Aconcagua tertinggi di benua Amerika Selatan. Itu tahun 2009-2010 tuh. Nah, ini ada satu kesempatan nih. Sementara dari Asia itu dari tahun 97 tuh yang kesana itu baru beberapa orang gitu. Sementara dari zona kita sendiri, dari zona Asia Oseania itu baru ada orang Malaysia di tahun sebelumnya. Makanya satu kesempatan kapan Indonesia bisa tergabung dalam satu ekspedisi besar yang isinya itu 20 orang terpilih dari seluruh dunia. Yang daftar mana sih ada ribuan ya. Dari zona kita sendiri Asia Oseania itu saingan gue tuh kemarin sekitar 300 orang untuk cuma dapat satu tiket. Gitu. Selama 1 bulan gue ngumpulin vote dari teman-teman. Ya mereka mungkin ngelihat dari experience gitu kan. Siapa sih Willy gitu. Orang-orang bertanya siapa sih Willy ketika lo mengajukan lo berani berekspedisi di suhu yang ekstrim. Orang pasti bertanya-tanya gitu. Tapi akhirnya
Di awal vote pertama 3 minggu pertama justru gue nggak memunculkan profil gue, justru nggak gue munculin. Terakhir gue baru buka CV gue, ternyata ya gue untuk coba masuk ke Arctic tuh ya gue punya basic gitu. Gue pernah punya perjalanan ke salju juga, gue pernah ngerasain suhu ekstrim di atas di bawah drop -20. Nah, ngumpulinnya juga itu nggak mudah ya. Selama 1 bulan itu akhirnya gue dapat sekitar 54.000 vote dari teman-teman semua ya, nggak cuman dari kalangan pencinta alam, tapi akhirnya dari scoop yang lebih besar gitu. Akhirnya gimana caranya ya dengan turun ke lapangan gitu, nggak cuman online aja, gimana ngejaring vote. Semua orang bisa daftar bang ya? Semua, iya, untuk berekspedisi ke gunung-gunung salju sih semua orang sebenarnya bisa. Bisa ya? Tinggal apa yang dipersiapkan harus matang, alat apa yang dipakai harus benar, itu aja. Poinnya itu aja. Oke, persyaratan apa dong selain itu? Misalkan harus bikin ini dulu, store ke sana selain voting itu. Oh, jadi profil kita dikirim ke penyelenggara. Setelah itu muka kita dan pengalaman kita akan muncul itu di halaman mereka. Dan siapapun bisa voting kita, orang dari Indonesia pun atau orang-orang dari benua lain itu bisa ngevote kita untuk sebuah ekspedisi. Ada beberapa orang yang daftar juga, tapi basicnya memang belum pernah ke gunung salju. Sebenarnya itu juga agak riskan gitu, karena satu habit. Contoh habit, kenapa dibilang habit? Ketika lo di gunung-gunung Indonesia mungkin lo melakukan sesuatu activity nggak pakai sarung tangan, oke. Tapi ketika lo di suhu ekstrim di salju udah -20, -30, semua pakaian lo pakai, sarung tangan lo pakai, lo beraktivitas, bangun tenda, lo makan, lo masak, lo semua dengan glove yang sangat tebal gitu. Jadi itu habit gitu. Jadi kayak sebelumnya yang gue Seven Summit di benua Eropa sama benua Amerika itu memang gimana gue ngelatih habit gue di saat masih latihan di Indonesia itu adalah sewa satu ruangan gitu kayak kontainer roti sebenarnya. Nah, itu ngelatih habit di situ kan bisa sampai -50 malah. Atau ada penyimpanan daging juga bisa. Itu latihannya sampai kayak gitu. Selain persiapan fisik, latihan-latihan menghadapi suhu ekstrim bisa ada tempatnya. Beda lagi untuk menghadapi ketinggian. Ketika lo ngadepin ketinggian 4.000 above sea level, itu lo ada di Lakaspra, ada angkatan udara, itu ada chamber room. Nah, lo bisa masuk chamber itu, oksigen dikurangi, lo bisa tahu gimana sih secara psikologis lo bisa bertahan di ketinggian. Contoh, di ruang chamber, oke, kita bawa Anda ke ketinggian 8.000 Everest, 8.800, nah, kita pakai oksigen, ada oksigennya situ. Kita pakai oksigen, gimana cara kita berpikir gitu, emosi kita gimana. Itu ada teman gue yang nangis di dalam ruang chamber, ada yang ketawa-ketawa. Kita disuruh mecahin soal di situ, tambah-tambahan, ada yang 10 cuman bener 3, bener 2. Nah, itu latihan-latihan sebelum berekspedisi ke contoh yang tadi gunung tinggi gitu. Kalau untuk suhu sih yang udah -20 ke atas pasti kita latihannya di ruangan-ruangan dingin ya. Ekspedisi ini memang difasilitasi sama si penyelenggara ya. Mulai dari peralatan, transport dari sananya, pesawat juga. Tapi bagi teman-teman yang memang mau ikut gitu, misalkan pengen mencalonkan diri, harus nabung juga tetap, karena extra cost di sana juga ternyata banyak gitu. Karena sebelum hari H kita harus datang, costnya itu kita tanggung sendiri, mulai dari hotelnya, mulai dari makannya, ya biaya hidup sih cukup tinggi gitu. Kalau di total di sana tuh bisa sekitar 500 sampai 700 ribu satu hari untuk makan sama untuk itu juga stay-nya di hotel-hotel yang backpacker kan gitu. Kalau hotel-hotel yang benar cuman sekamar 2 orang itu 1 juta 2 juta. Jadi memang harus ada, kalau memang berniat untuk ikutan tahun-tahun depan pasti challenge-nya banyak, karena Indonesia banyak orangnya.
kesempatan untuk menang itu banyak. Gue berharap juga teman-teman dari Indonesia setiap tahun tuh harus ada yang mewakilin, tapi ya siapkan nih extra cost nih, dan nggak dikit extra costnya yang nggak ditanggung. Mungkin kita nggak tahu, belum oleh-oleh ya, kalau mau oleh-oleh. Tapi yang jelas untuk biaya makan dan hidup gitu. Karena biaya di Stockholmnya ya, di Norway-nya, kalau ada jajan-jajan gue sekali jajan, hitunglah sekali makan tuh bisa 200.000, 300.000 sekali makan. Kalau kita di sini 20.000 udah makan. Udah makan seharian. Iya, jadi orang kadang ada yang mandang enak banget ya, gratis gitu, jalan-jalan dibayarin ya. Ini ada setiap tahun. Gue berharap next year di tahun-tahun berikutnya dari Indonesia ada yang bisa masuk lagi ya. Di Indonesia ada yang bisa berhasil lagi ya. Untuk yang tahun berikutnya ada Dewi ya namanya, yang cewek. Tapi dia emang belum berangkat karena kondisi Covid. Harusnya dia berangkat di tahun 2020, tapi keputusannya akhirnya diundur di tahun 2022 kayaknya. Gitu. Jadi memang yang menarik adalah from tropic to Arctic itu aja. Ketika orang berpikiran gimana sih lo cara bertahan hidup di suhu yang ekstrim. Sebenarnya sih kalau dari pengalaman yang sudah untuk menangani suhu di atas di bawah berarti ya, di bawah. Drop di bawah 0 di minus 20 sampai titik terekstrim kemarin. Sebenarnya gue di malam terakhir tuh sempet dapat di minus 38 ya. Dan itu memang nggak cuma perjalanan, diajarin gimana lo bisa survival di kondisi ekstrim, dan itu nggak tidur di tenda. Oke, di challenge di hari terakhir gue tidur di benar-benar di luar, harus bikin di sana nggak shelter, jadi harus gali ke dalam saljunya. Gue tidur di dalam dengan sleeping bag dan dengan peralatan yang dikasih sama mereka. Poinnya adalah misalkan sekarang tren mendaki gunung ya di Indonesia ya, banyak terjadi hipotermia, nyambungnya ke situ. Kenapa itu bisa terjadi? Karena teman-teman mungkin satu belum tahu, kedua tidak tahu, beda ya, belum tahu dan tidak tahu, ketiga nggak mau belajar. Nah, ada 3 hal ini yang ngebuat kecelakaan di gunung saat ini semakin meningkat gitu, apalagi hal-hal kecil seperti hipotermia. Sebenarnya apakah itu kuat-kuatan badan? Enggak. Sebenarnya semua itu alat sama ya tubuh kita, kalori kita cukup apa enggak. Selain itu yang buat gue bertahan kemarin adalah udah pasti alat. Pakaian-pakaian apa yang dipakai di suhu itu gitu, mulai dari base layer, mid layer, outer layer gitu. Yang istilahnya base layer tuh kita pakai bahan wool, merino wool yang sekarang teknologinya bagus. Kedua jaket-jaket polar. Ketiga jaket-jaket bulu angsa, itu yang bisa kita pakai untuk bertahan di suhu ekstrim. Sebenarnya ya bukan karena terbiasa juga, karena ya sebelumnya ke gunung-gunung salju pun nggak rutin setiap tahun gitu. Cuman ada pengalaman ke gunung-gunung salju, tapi ketika dihadapi dengan suhu ekstrim di Arctic, ya tentu berbeda dengan gunung salju lainnya gitu. Di Arctic tentu beda, di sana nggak pepohonan, Arctic tundra sih waktu itu. 300 kilo melintas di Arctic tundra, memang ada pepohonan, tapi memang pure suhu ekstrimnya gue jalan dengan dock sliding itu di antara pagi sampai sore itu, suhu itu range suhunya minus 10 sampai minus 15. Tapi ketika udah sore sampai malam, dia drop udah minus 20 sampai minus 30. Nah, di situ apa yang menolong kita? Yang menolong kita hanya alat. Kalori yang cukup, alat yang kita pakai mumpuni gitu. Makanya sekarang banyak brand, sebenarnya udah banyak brand-brand pilihan yang ada di Indonesia yang bisa kita pakai ya. Entah brand lokal juga sekarang saya rasa udah bagus-bagus kualitinya, walaupun buat di luar. Tapi secara bahan mereka kualitasnya juga bagus gitu. Intinya sih di alat gitu. Cuman tinggal kita kalau berani, saya rasa setiap orang yang mempunyai kesempatan berekspedisi keluar, saya rasa udah bisa mempersiapkan dirinya semaksimal mungkin gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin sih sebenarnya. Gue aja nggak kepikir bisa contoh ke Gunung Salju. Dulu zaman SMA kok bisa ya ke Gunung Salju. Ya rezeki kita nggak ada yang tahu ya kan. Dari mana arah rezeki kita nggak ada yang tahu gitu. Selama kita apa tujuan kita ya kita fokusin, ya ada aja jalan rezeki dari mana ya kita bisa berangkat gitu aja sih. Berarti
300 km Bang ya? Ya, Itu dalam jangka berapa hari Bang? 300 km itu dari hitungannya kalau negaranya ya. Iya, negaranya itu masuknya Norwegia sampai ke finishnya di Swedia. Itu 300 km tuh 5 hari. 5 hari? Iya, tinggal dibagi 300 bagi 5 sekitar berapa sih? 70 ya? 60 kilo per day. Nah, per day itu kita harus kendalikan kereta luncur salju yang ditarik Husky itu. Waktu itu dapatnya Alaska Husky, anjing-anjing itu per hari sekitar 10 jam kita kendalin itu. Dari pagi start, siang istirahat sebentar, itu makan siang, terus lanjut lagi sampai sore. Dan kerjaan nggak cuman itu, setiap hari harus bongkar tenda, harus pasang tenda. Kalau contoh di sini kita pasang tenda nggak sampai setengah jam lah, cuman 10-15 menit dengan tenda. Nah kalau di sana juga kayaknya mudah, tapi masang tenda bisa setengah jam lebih, bisa hampir 1 jam gitu dengan kondisi freezing ya. Belum lagi matoknya juga, gimana cara ngambil di salju. Belum lagi masak air, harus ambil air, misalkan ada sungai-sungai yang beku itu, kan kita pecahin dulu, ambil airnya di bawah gitu. Baru kita boiling water, masak airnya itu dengan kompor-kompor yang disiapkan juga. Jadi nggak cuma ekspedisi juga Bang, ada challenge-nya juga ternyata Bang? Ada. Jadi mulai dari masak itu sebuah challenge. Mulai dari ngurus anjing-anjingnya gitu. Jadi satu orang itu dapat 6 husky ya. Oh, 6 husky. Oh. Ya, ada Siberian Husky sama Alaska Husky. Itu kita dapat. Nah, kita harus ngurus tuh. Nah, itu challenge buat saya yang muslim. Nah, bagusnya satu tim itu 4 orang. Ada leadernya, ada guide-nya, kita dikasih guide. Karena mereka tahu saya muslim, ya kerja sama tim gitu. Jadi teman-teman yang 3 ini ngurus anjing saya. Jadi saya sama sekali nggak pegang anjing, nggak ngurus maksudnya dalam artian setiap datang dilepas beltnya, mereka dibuatin tempat tidur, mereka dipasangin jaket, lo masak makanan buat anjing, 6 anjing itu, lo bawa oven anjing itu. Nah itu teman-teman yang ngurus. Tapi barternya apa? Barternya gue yang bikin tenda, gue yang ngambil air, gue yang memasak air buat mereka. Dan itu rutinitas yang terjadi selama 5 hari. Itu waktunya pagi sekitar 3 jam, sore sekitar 3 jam itu kita pasti kerja. Ya bangun tenda, masak air, ambil air itu 3 jam. Ya teman-teman sama, ngurus anjing, lepas bel, bikin anjingnya tempat untuk tidur yang nyaman, pakein jaket, mereka 3 jam. Udah selesai, berangkat. Sampai di tempat camp, anjing-anjing itu juga mereka urus lagi. Gue juga rutinitas juga, ambil air, terus bangun tenda, masak. 3 jam juga. 3 jam tuh. 3 jam. Kayaknya kita cepet ya masaknya, tapi 3 jam gitu. 3 jam. Jadi ya bangun tenda lama gitu. Tenda kan bukan tenda kita aja yang dibikin, karena waktu itu berarti kalau berlima ada 3 tenda yang gue buat. Oke. Berarti suhu saat itu paling kecil berapa Om? Suhu ada sempat sih kalau siang -5, kadang kalau sebenarnya yang bikin suhu drop itu angin ya. Namanya wind chill. Saat di -5 tidak berangin, saat berangin bisa langsung drop. Tergantung anginnya, berapa kecepatan angin berapa, dropnya ya makin dingin pasti di atas -10, -15. Sempat terjadi badai salju di situ ketika ekspedisi itu? Enggak. Alhamdulillah pas di kemarin itu enggak ada sama sekali badai. Tapi memang dingin ya. Memang itu pas winter, pas itu juga, tapi karena kayak Northern Light tuh aurora ya istilahnya sekarang. Itu bisa ngelihat juga di sana. Nah itu emang musim-musim winter gitu. Kalau musim-musim summer enggak. Memang lebih dingin. Kansnya juga, tapi peluang cuaca kemarin sih bagus banget tuh. Alhamdulillah bagus banget. Nggak repot untuk ngurusin cuaca gitu. Jadi benar-benar bisa fokus di ekspedisi. Benar-benar bisa fokus di gimana sih ngatur ritme fisiknya gitu. Ketika harus drop, berdiri, terus ditambah lagi emosi. Nah emosi ini menarik nih. 20 orang jadikan satu ekspedisi. Budaya, karakter, background,
Ada background pendaki gunung, ada background dokter, ada background atlet, ada banyak background orang biasa. Ada konflik-konflik terjadi pasti. Di tim saya pun terjadi gitu. Ada yang terlihat males gitu. Ada yang komplain. Tapi apa yang bisa diambil? Ini mungkin bisa satu yang bisa saya sharing adalah cara-cara Western, cara-cara orang-orang Barat itu ketika ada masalah dia ngomong. Sehingga istilahnya nggak ada baper. Lu ada masalah di hari itu, malam kita kumpul, kita makan bareng, itu ngomong. Gua nggak suka sama lu nih. Karena lu malas kerja. Lu tugas lu ini, lu harusnya kerjain. Nah itu ekspresif ya. Mereka mengungkapkan apa isi hati mereka di saat itu, dievaluasi, udah clear, you okay? Kita sama-sama oke, selesai, besok ekspedisi. Contoh, di tim itu gue sama Indonesia, Malaysia, Jerman sama satu lagi orang Norway. Itu gue yang paling bandel. Kenapa paling bandel? Karena ada aja sering jatuh. Gue sering jatuh dari dock slide. Anjing gue tuh ya mungkin karena nggak ada kedekatan ya. Namanya anjing harus ada kedekatan kan, harus ada hubungan emosional ya. Emosional dengan si anjing ya, itu nggak tercipta, sehingga istilahnya anjing gue tuh ngadat banget tuh di ekspedisi tuh, diomelin sama guide gitu. Lu harus ada touch sama si 6 anjing lu ini gitu. Bilang gue seadanya gue gitu, tapi ya nggak bisa. Nah itu mereka marah. Lo harusnya gini. Kadang gue nggak fokus gitu, namanya ngantuk ya. Keluar jalur gitu, diomelin. Nah itu pas saat malam tuh dibahas, lo nggak boleh gini. Marah. Karena tipe mereka ya lo harus perfect. Lo melakukan ekspedisi ini harus perfect. Karena hubungannya dengan apa? Dengan safety. Ketika ada anjing lo masalah, itu kan ribet. Kan nggak ada tukar anjing. Siapa mau tukar anjing kalau anjingnya sakit? Nah itu akhirnya gue belajar bahwa budaya itu bisa lah kita contoh. Saat kita mendaki gunung di Indonesia dengan satu tim, ada yang baper-baperan gitu, ada yang ngeliat, ada yang istilahnya mandor. Ada yang bangun tenda mandorin, masak mandorin, makan paling banyak. Ketika lo melihat orang seperti itu, ngomong, jangan nanti di belakang, udah besok nggak usah ngajak dia lagi. Sebenarnya itu ya nggak fair, ya nggak, cara-cara yang nggak benar gitu. Ketika lo nggak suka sama orang, lo omongin saat itu juga, gue nggak suka sama lo, bukan berarti ngajak berantem. Tapi ya sama lah kayak sekarang, kalau lo nggak suka sama orang ya tinggal bilang aja gitu. Gue nggak suka gini. Itu cara simpel banget untuk jaga. Kalau kita kan sering gembor-gemborin tuh di gunung kebersamaan. Apanya kebersamaan gitu. Bener. Kalau lo komplain sama temen lo nggak bisa guyup di satu ekspedisi, nggak bisa guyup di satu pendakian, ya lo ngomong. Lo masak dong, bantu gua dong. Hujan-hujan lo mau seenaknya aja lo bangun tenda sendiri, cuman ngeliatin neduh. Yang ini bangun tenda karena lo udah males. Ada yang pura-pura sakit lah ya lo omongin gitu. Ya kondisinya bersama, kecuali lo pakai operator guide, lo pakai tour operator, beda. Tapi ketika lo jalan ya ambillah sisi positif dari yang kemarin ya. Kerja sama tim itu butuh. Emosi pasti ada. Apalagi kalau teman-teman juga rasa kecuali open trip pasti jalan dengan teman-teman yang udah kenal gitu. Masa cuman gara-gara naik gunung akhirnya gue nggak suka sama lo kan gitu kan. Betul. Itu sisi positif yang bisa kita ambil tuh dari mereka cukup fair. Jika ada masalah, sehingga sedikit apapun konflik yang terjadi tidak mempengaruhi safety di lapangan. Contoh, kalau lo udah nggak suka sama orang, pasti lo nggak pedulin itu orang lo. Apalagi di lapangan, perjalanan panjang, terjadi apa-apa ya bodo amat, itu derita lo. Kan akhirnya begitu. Tapi ketika lo semua fix hari ini, perjalanan besok bisa lancar untuk sampai selesai. Kendala yang benar-benar terberat nih bang, apa bang saat ekspedisi saat itu? Fisik sih. Fisik. Karena di dock slide itu kan kita berdiri. Walaupun nggak jalan kaki bang ya. Walaupun nggak jalan kaki, kita berdiri ngendaliin laju. Terus anjing itu juga sama kayak mobil matic. Ada rem biasa, sama ada
handbrake-nya gitu, rem dalamnya gitu. Itu yang kalau kita nggak rem selama perjalanan itu anjing akan melaju cepet banget. Jadi perjalanan selama pagi sebelum makan siang sekitar 4-5 jam, ya itu kita harus main rem gitu. Apalagi kita nggak bisa berhenti ketika iring-iringan gitu. Challenge-nya adalah lo harus makan seperti, lo harus jaga kalori tubuh harus ya. Karena angin, suhu dingin. Kalori tubuh dijaga, kita makan energi bar itu sambil di dog slide, satu pegang, satu buka makan, minum pun juga gitu. Lucunya ada yang mau buang air, ya udah kita congkok, kita buka, kita buang air. Di situ kita nggak ada sama sekali untuk berhenti, karena sekali berhenti mood anjingnya untuk jalan lagi juga sulit, karena iring-iringannya juga panjang. Gitu, kita berhenti, kita ganggu yang lain, tim yang lain. Berarti kan kalau 20, hitung aja 20 pesertanya dikali 6 anjing udah ada 120 husky kan gitu. Itu PR banget tuh. Tuh. Terus juga ada yang calon nih Bang ya. Si Mbak siapa? Dewi. Untuk tahun 2020 berarti 2022. Ya setelah nunggu pandemi ini selesai bisa masuk Sweden. Ya nunggu kayaknya 2022. Dengan ekspedisi yang sama. Sama. Tempatnya sama, perlakuannya sama. Ya berarti Dewi orang pertama Indonesia cewek berarti. Cewek berarti untuk ekspedisi ini. Dan untuk teman-teman yang pengen coba menjadi salah satu ekspeditor, iya betul. Semua elemen tanpa memandang background semua bisa Bang untuk mendatorkan. Sebenarnya semua bisa. Karena itu istilahnya promosi dari sebuah brand yang kalau lo pakai brand gue, lo bisa lo untuk ekspedisi, tapi asal SOP-nya benar. Ya, betul. Mulai dari ekspedisinya, tentu juga ada latihan dong sebelumnya. Mulai dari peralatannya gitu. Jadi semua diatur di situ. Oke. Semoga teman-teman semua bisa ngambil sisi positif dari pengalaman Bang Will ini. Mungkin banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang memang di gunung, terutama pada saat ini Bang. Banyak pengalaman-pengalaman yang memang malah angka kecelakaan di gunung ini makin tinggi. Karena saat ini saya perhatikan dari tahun 90-an sampai sekarang tren mendaki gunung kan udah nggak bisa dibendung ya. Siapapun sekarang bisa mendaki. Lo bisa riset apapun, transportasi mudah dicapai, peralatan lo mudah didapat. Jadi tanpa lo harus melakukan fase pendidikan. Dulu kan ada diklat, sekarang udah nggak ada. Lo bisa langsung naik gunung, lo udah bisa berkegiatan di alam apapun ya selain naik gunung, bisa rafting dan lain-lain. Nah itu yang akhirnya karena semakin banyak terlihat angka kecelakaan makin tinggi gitu loh. Ditambah safety-nya yang kurang. Makanya edukasi itu penting, setidaknya belajarlah. Kita kayak bayi, kita harus merangkak dulu baru bisa berjalan. Jangan lo mau lahir tapi langsung lari. Jangan cari nanti alasannya ya nggak apa-apa. Kalau ada terjadi sesuatu kan ini pengalaman. Ya kalau keburu mati, sorry. Udah meninggal duluan, pengalaman dari mana gitu. Resiko itu selalu ada saat kita berjalan. Iya, ketika kita melakukan ke alam bebas Bang ya. Iya, betul. Bukan hanya mendaki gunung ya, karena banyak. Sering singgung alam bebas, pengiat alam bebas itu mempunyai faktor risiko yang sangat tinggi. Kita tidak bisa menghilangkan faktor risiko, tapi kita bisa meminimalisir. Betul. Terkait ya tadi lo harus rajin untuk mencari informasi itu. Riset. Bertanya sama orang yang lebih berpengalaman. Karena kan ketika kita melakukan pengiatan bebas itu kan ada dua faktor risiko. Yang pertama subjective danger dan juga objective danger kan. Betul. Jadi kita kalau ada yang nanya gimana sih Bang naik gunung ada risiko? Gak bisa Bang ya. Nah, bisa. Semua punya risiko, tapi bisa diminimalisir. Betul. Terkait ya itu tadi riset itu ya. Nah ini bawa apa nih Bang? Nih pakaian yang apa? Nah ini kalau ini dipakai untuk outer layer kemarin, biasanya untuk tidur sih. Oke. Sama kalau memang drop pas di dog slide, dropnya sampai minus 20, minus 25. Wow. Lo yang coba. Berapa kilo nih Bang? 2 ada ya? 2 kilo ada. Jadi jaket bulu angsanya ini yang gua pakai. Saat tidur juga. Lo pakai Bang ya? Pasti. Pakai dulu. Wow, 2 kilo coy.
Itu kan sleeping bag 2 kilo tuh. Nah, sleeping bag juga pakai yang minus 50 itu, Minus speknya 50. minus 50 ya betul. Apalagi yang tidur di luar kan. Ini untuk tidur, Bang. Sama Iya, di untuk tidur sama kalau emang udah suhunya udah minus 15, minus 20 tuh kita dingin banget kan itu, jadi harus pakai. Apalagi ditambah pas lagi jalan angin kan. Oke. Kalau untuk tidur sih pasti pakai. Mantap, mantap. Ini pakai bulu angsa, Bang ya. Iya, innernya bulu Innernya angsa, bulu angsa ya, dalamnya bulu angsa. Daun. Berapa gram ini, Bang, bulu angsanya? Nah, feel power-nya Feel power-nya 900. 900. Oh, SP-nya Iya, 900. tingginya 900. Iya, berarti udah nggak ada lagi. Oke, Bang. Untuk susu ekstrim. Terakhir aja nih, Bang ya. Pesan nih, Bang, untuk teman-teman semua. Khususnya mungkin tadi gue singgung pengen tapi yang nonton kan banyak pendaki nih, Bang. Tapi kita pesan untuk para pendaki yang sekarang untuk meminimalisir angka resiko tinggi di gunung. Gitu. Nah, buat teman-teman mungkin ya pengalaman saya sih belum seberapa daripada banyak senior-senior kita yang pengalamannya lebih lah jauh dari saya. Saya cuman beruntung saya mendapatkan kesempatan mulai dari tahun 90 sampai 2020 ini bisa ada beberapa ekspedisi di salju gitu. Nah, kesempatan itu yang seharusnya setiap orang itu bisa dapatkan. Gitu. Jadi kenapa saya bisa dapatkan itu? Ya saya balik lagi. Saya memulai berkegiatan di alam itu dari belajar. Semua belajar. Selain belajar dari pengalaman udah pasti. Tapi ada materi-materi teori yang harus kita pelajari sebelum kita berkegiatan di alam. Ya. Sama lah. Semua butuh fondasi. Jadi satu poin itu semua butuh fondasi. Belajar, dan belajar, tinggal diaplikasikan di lapangan. Ditambah tambahannya ya dengan pengalaman pasti teman-teman juga nanti akan tahu saat kondisi seperti ini gimana ngadepinnya. Saat begini dikombin antara teori belajar sama pengalaman yang ada. Karena ketika terjadi kecelakaan tentu banyak cara-cara yang dilakukan, ada improvisasi juga, tapi improvisasi dengan sesuai teori yang ada gitu. Jangan sampai malah mencelakakan. Nah, itu dia. Contoh orang hipotermia disangka kesurupan. Iya, itu dia. Itu simpel gitu. Bukan. Oke, benar, Nanti Bang. jatuhnya konten misteri lagi kan. Misteri lagi kan. Itu dia lah. Iya. Jadi teman-teman semua gini ya. Ada yang bilang kan mungkin, Bang, gunung itu angker. Kalau menurut gue enggak, Bang, lebih angker jalan raya. Banyak orang yang meninggal jalan raya, bener gak? Kalau bilang begitu kan, kayak gitu kan. Oh, gunung ini angker, banyak yang angka kecelakaan. Enggak juga, jalan raya deh. Yang banyak orang rame gitu kan, banyak juga angka kecelakaan tinggi juga kan. Nah, tinggal gimana kita naik motor ya lu pakai helm. Pakai helm gitu kan, sama naik gunung ya basicnya tahu pakai dulu alat yang benar. fondasinya Iya, tuh betul, terapin fondasinya. gitu. Oke, teman-teman semua, segini aja video kali ini sharing bersama Bang Willy Kurniawan yang memang salah satu atlet dari Indonesia ketika melakukan ekspedisi di Kutub Utara, lingkar luar, Bang, ya, sekali lagi pada tahun 2019, yaitu sejauh 300 km dengan suhu di minus 35-38 range-nya, Bang, ya. Jangan lupa teman-teman semua yang rumahnya daerah Bekasi ini bingung nyari tempat nongkrong, Bang, ya, bisa ke Kopi Balayar. Tepatnya di Galaksi dan juga sama di Pondok Kelapa. Pondok Kelapa ada juga. Itu ada dua cabang. Bang, silakan aja nih, tempatnya oke. Dan juga jangan lupa teman-teman semua support terus channel gua yang mungkin nanti nextnya gue mendatangkan seorang apa ya, bisa dibilang experience atau ekspeditor. Expert dalam dunia gunung. Dalam dunia alam bebas deh, Bang, ya. Betul. Alam bebas, pengiat alam bebas. Yang nantinya mungkin teman-teman semua bisa mengambil sisi positifnya. Jadi buang sisi buruknya, Bang, ya. Karena sisi positif itu datangnya dari Tuhan, kalau buruk dari kita sendiri, Bang, ya. Pasti. Oke, sampai sini aja dulu video kali ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.